Penyampaian materi kelompok 5 dengan judul Kepala Sekolah sebagai Administrator. Teman-teman, kami akan menjelaskan kepala sekolah sebagai administrator. Nah, kepala sekolah sebagai administrator adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi sekolah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang mendukung operasional sekolah. Sebagai administrator, kepala sekolah berfungsi untuk memastikan semua aspek sekolah berjalan selancar dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adalah peran kepala sekolah dalam pengorganisasian. Dalam hal ini, kepala sekolah berperan membagi tugas dan tanggung jawab kepada staf, guru, dan tenaga kependidikan secara efisien agar setiap individu memahami peran mereka. Tugas guru yaitu dalam memimpin kelas tertentu, dalam melaksanakan kurikulum, dan menjadikan pembelajaran maupun kegiatan pembimbingan ekstrakurikuler dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah staf administrator, di mana bertugas dalam mengelola dokumen, keuangan, dan jadwal kegiatan. Yang ketiga adalah tugas dari tenaga kependidikan, baik dalam menjaga fasilitas sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, atau keamanan sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan peran kepala sekolah sebagai administrator, yang bagian ketiga dan keempat. Bagian ketiga itu pengelolaan sumber daya atau disebut managing, yang dimana mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan sarana-prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan dalam pendidikan. Yang keempat yaitu pengawasan atau supervising, yang dimana tugas dari kepala sekolah sebagai administrator mengawasi pelaksanaan program sekolah serta kinerja guru dan staf untuk memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan bagian nomor 5 yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan suatu kegiatan penilaian keberhasilan kegiatan yang telah dijalankan untuk mengambil keputusan dan memperbaikan ke depan. Nah, tujuan daripada evaluasi ini yaitu untuk menilai efektivitas, efisien, dan relevansi dari kegiatan pembelajaran. Demikian, terima kasih. Teman-teman, saya akan menentukan fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Ada 3 fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama, penyedia sarana dan prasarana. Nah, ini menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan. Nah, ini menjalankan kebijakan pendidikan nasional dan daerah di tingkat sekolahnya. Kemudian yang terakhir adalah pengambil keputusan. Nah, ini mengambil keputusan administratif yang berpengaruh pada keberlangsungan kepala sekolah itu sendiri. Demikian. Baik, saya melanjutkan tujuan kepala sekolah sebagai administrator, di mana tujuan ini terbagi 3 yaitu kepala sekolah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah dalam hal ini bertugas memastikan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana-prasarana dikelola secara optimal sehingga setiap aktivitas berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi siswa dan guru. Yang kedua itu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran, di mana dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kreativitas siswa serta guru menjadi prioritas kepala sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan dapat juga mendukung serta mencapai tujuan pembelajaran maupun tujuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga itu mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui manajemen yang baik, di mana sebagai pemimpin wajib melaksanakan manajemen yang baik sehingga program maupun kegiatan yang dilakukan mampu berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Demikian. Hai, perkenalkan saya narator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi dari video studi kasus yang akan diterapkan. Ceritanya, di SD Negeri Harapan Bangsa, kepala sekolah menghadapi masalah kehadiran guru yang kurang disiplin. Akibatnya, banyak siswa yang kehilangan waktu belajar, dan orang tua mulai mengeluhkan hal ini. Bagaimana seorang kepala sekolah sebagai administrator menyelesaikan masalah ini? Mari kita saksikan. Pemeran atau karakter dari video studi kasus. 1. Joniel, kepala sekolah. 2. Foni, orang tua siswa. 3. Bobby, orang tua siswa. 4. Datatu, guru yang sering terlambat. 5. Henry, guru disiplin.
6. David, staf administrasi. Misi Pak. Oh, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya Pak, kami ingin menyampaikan keluhan kami di mana anak-anak kami ini sering pulang lebih awal karena gurunya tidak masuk di dalam kelas. Ya Pak, bahkan anak saya saja bilang setengah hari lesnya kosong, tidak ada guru yang masuk. Ini sangat mengkhawatirkan masa depan mereka. Terima kasih atas masukannya. Saya sangat memahami bagaimana perasaan orang tua sekalian. Untuk itu, saya akan mencari solusi agar hal ini tidak dapat terulang kembali. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak. Baik. Halo Pak. Ya Pak. Silakan duduk. Di sini sepertinya kita perlu melaksanakan perubahan sistem administrasi sekolah kita dengan jadwal pengajaran guru perlu diperbaiki, serta kita perlu membuat sistem pencatatan kehadiran guru yang lebih ketat. Baik Pak, saya akan membantu menyusun jadwal baru kita dan saya akan mencari aplikasi sederhana Pak untuk pencatatan kehadiran siswa kita. Baik, terima kasih. Saya tunggu kalau gitu Bapak. Saya permisi dulu. Siap. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Saya ingin membahas masalah terkait kehadiran guru yang menjadi bahan perhatian orang tua. Untuk itu, saya akan menerapkan langkah-langkah yang baru. Izin bertanya Pak, langkah seperti apa yang akan dimaksud? Dan apakah ada pengawasan yang lebih ketat? Benar Pak, kita akan melaksanakan pencatatan secara menggunakan sistem sehingga dapat terindikasi dengan baik. Kemudian kita perlu memperbaiki jadwal mengajar guru, serta kita akan melaksanakan evaluasi secara rutin. Adapun beberapa penghargaan kepada guru yang dapat melaksanakan secara disiplin. Saya mendukung Pak. Dengan sistem yang jelas, kita semua ini bisa bekerja dengan teratur. Baik Pak, semoga kedepannya saya akan lebih disiplin lagi, dan semoga kedepannya suasana kerja kita di sekolah ini dapat lebih disiplin lagi. Baik, terima kasih. Pak Rashid, pastikan tidak ada jadwal yang bentrok ya? Siap Pak, semua sudah saya atur sesuai jadwal kelas Pak. Sistem ini sangat membantu saya Pak, karena sistem ini membuat saya lebih disiplin dan tidak lupa lagi untuk absen. Bagus. Baik, di sini saya akan mengumumkan kepada guru yang berhasil mempertahankan kedisiplinannya. Untuk itu, saya memanggil Bapak Kendrick untuk maju ke depan. Selamat Pak atas dedikasi dan kedisiplinan Bapak. Semoga ini menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Selamat Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Administrasi oleh kepala sekolah dalam video simulasi yang telah kami lakukan. Yang pertama adalah menyusun jadwal mengajar yang jelas dan mendistribusikannya kepada semua guru. Yang kedua, menggunakan aplikasi pencatatan kehadiran berbasis digital maupun manual sebagai bentuk monitoring. Yang ketiga, melakukan rapat evaluasi rutin untuk mendiskusikan masalah dan progres administrasi sekolah. Yang keempat, mengimplementasikan peraturan kedisiplinan dengan sanksi dan penghargaan. Dan yang kelima adalah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan manajemen waktu para guru. Demikian. Hai, kembali lagi dengan saya sebagai narator. Dari video studi kasus yang telah kita tonton, kita dapat memahami. Melalui pengelolaan administrasi yang baik, kepala sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan guru dan memperbaiki proses pembelajaran. SD Negeri Harapan Bangsa kini menjadi contoh bagaimana seorang kepala sekolah sebagai administrator membawa perubahan positif. Saya narator pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali.